Ini semua gara-gara kamu. Kalau Elang tidak berencana untuk menikahi kamu hari ini, Elang tidak akan celaka. Papa ngerti perasaan Mama. Ya, Papa tidak akan pernah bisa mengerti. Karena kamu bukan ayah kandungnya Elang. Kalau kamu berani melangkahkan kaki keluar dari rumah ini, kamu tidak pernah akan bisa tahu siapa keluarga kamu sebenarnya. Pasti dia hamil. Melody hamil, Ma. Aku hamil. Sekarang aku sedang mengandung anak Elang. Dan aku juga kepengen membesarkan dan melahirkan anak aku ini di rumah aku. Kalau Tante nggak suka, Tante boleh keluar dari rumah ini. Kamu tenang, sayang. Mama nggak akan biarkan dia menang. Anak dalam kandungannya harus kita singkirkan. Ada darah. Hani dan Jelita memang mencoba menggugurkan kandungan kamu. Tapi kamu tidak usah khawatir. Anak kamu akan selamat. Bayi yang ada di perut saya ini sama sekali nggak ada dosa apapun, Bu. Ini adalah titipan Tuhan. Dan sebenarnya ini adalah hadiah buat saya dan juga buat Ibu. Dan akan saya pastikan, Bu, Ibu tidak akan pernah bahagia. Dan Ibu juga tidak akan pernah mendengar suara anak kecil memanggil Ibu dengan nenek. Mereka tuh pada kemana sih, Mam? Jam segini belum pulang. Ah, udahlah, kamu nggak usah khawatir. Mereka pasti pulang ke sini. Mau kemana lagi mereka? Aduh, Mama, tolong deh. Aku tuh lebih suka kalau mereka tuh nggak pulang sama sekali. Gini ya, Maya. Melody itu sekarang lagi ngandung anaknya Elang ya. Dan kalau seandainya anak itu masih di sini, Mama nggak ngerti deh. Bu Anggika tuh pasti bisa datang kapan aja, Ma. Mungkin bisa sekarang atau mungkin bisa nanti pas anaknya udah besar. Nggak ada yang tahu kan? Satu lagi, aku yakin Melody itu pasti bisa ngebuktiin kalau anak itu anaknya Elang. Dan aku nggak mau, Ma. Aku nggak mau Melody menang lagi. Ya ampun, Jelita. Setelah sekian lama, baru kali ini kamu bicara sesuatu yang masuk di akalnya Mama. Apa sih? Ih, Mama. Aneh. Kok malah seneng? Ma, ini tuh ancaman buat kita. Tenang, kamu salah besar. Lewat anak haramnya si Melody, kita akan permalukan Anggika. Dan kita akan pastikan kalau Melody tidak akan tinggal dengan Anggika. Nggak ngerti, maksudnya? Oh iya, oke. Yang penting sekarang kamu harus pastikan kalau si Melody brengsek itu tidak tahu rencana kita. Oke? Oke? Oke, itu sudah pasti, Mas. Semua aman terkendali. Hai. Nek mau kemana? Jangan lari, Nek. Ayo kejar Nenek. Kamu kan udah gede. Ayo dong. Ya Allah. Nek, kenapa jadi kayak begini lagi? Nek, udah dong, jangan bercanda terus, Nek. Nenek, awas! Astagfirullahaladzim. Rumah aku obatin ya, Nek. Bu, aduh, maaf Bu. Tadi saya nggak ngeliat Ibu. Aduh, saya jatuh nih berdarah kakinya. Bu Fatimah. Saya Jamil, Bu. Ibu lupa ya sama saya. Maaf, Om. Sejak kejadian mama saya meninggal, syaraf nenek saya memang rada terganggu. Kadang nenek saya bisa ingat sama semuanya dan normal seperti biasa. Tapi terkadang nenek saya bisa lupa seperti sekarang. Ya udah, saya antar kalian pulang ya. Bu.
Aduh, ibu kenapa? Melody, nenek kamu kenapa kakinya? Tadi nenek jatuh. Om, makasih ya udah nganterin aku sama nenek. Terima kasih ya sudah nganterin ibu saya. Ya, sama-sama, Bu. Saya permisi pulang dulu ya. Iya, masuk. Aduh, nanti masuk angin. Punya otak gak sih? Malam-malam keluyuran di luar. Mau bikin saya malu? Kamu kenapa sih teriak-teriak gitu? Kakiku luka nih, sakit. Oh ya ampun, sakit ya Nek ya? Sakit kakinya? Oh ya, bodoh amat tau nggak? Aku nggak peduli ya sama nenek. Aku tuh paling nggak suka kalau nenek tuh ada di sini tau nggak? Kenapa? Kamu nggak suka aku ngomong kayak gitu? Nggak suka? Kalau kamu nggak suka, lebih baik sekarang kamu bawa nenek kamu ke kamar. Aku udah muak tau nggak ngeliat kalian berdua? Cepet pergi! Ayo, Nek. Nenek istirahat ya. Mah, kayaknya mulai sekarang aku sama Mama tuh harus hati-hati, terutama Mama. Mama jangan sampai nyelakain Melody deh. Soalnya misalnya kalau Mama nyelakain Melody, tetangga sampai tahu, aduh Mama, yang ada nanti kita dikira nyiksa anak orang lagi, kan nggak lucu. Kamu jangan khawatir deh. Mama nggak sebodoh itu. Sekarang itu, Mama tuh nggak ada pilihan lain selain terima si Melody dan anak haramnya itu. Oh gitu. Walaupun sebenarnya Mama tuh nggak mau, cuma ya nggak ada pilihan lain lagi. Jalanin aja lah ya. Terima kasih ya Allah. Paling enggak, sekarang aku tahu kalau mereka nggak akan nyelakain janin aku lagi. Kamu tuh hebat, Cerita. Kamu itu bisa bikin anak sialan itu nggak takut lagi tinggal di rumah ini. Ya ampun Mama, kalau cuma begitu doang, kecil lah buat aku. Sekarang kita harus bersabar. Kita harus menunggu sampai anak haramnya itu lahir. Dan setelah itu, Mama harus balas semua perbuatannya Anggika terhadap Mama dan juga terhadap kamu. Iya, Ma. Melody itu sepertinya perempuan yang baik-baik loh. Kau bener banget ya. Lihat aja waktu dia ngutukin Bu Anggika. Ih, serem banget deh. Males. Itu sih kamu. Kalau Bu Anggika sih, dia nggak ngerasa apa-apa. Bu Anggika kan kayak es batu, dingin, dan nggak punya perasaan. Kalau kalian sudah tidak ada pekerjaan, sebaiknya kalian tidur sekarang. Ayo. Baik Bu, permisi.
sembarangan ngomong seperti itu sama nyokap lo, Lang. Kalau nyokap lo nggak ngebakar bengkel nyokap gue. Mama gua nggak mungkin ngelakuin hal serendah itu, Mel. Aku datang ke sini cuma buat ngabarin satu hal sama mama papa. Maksud kamu apa? Aku udah nemuin kebahagiaanku sendiri, Mam. Aku mau nikah sama Melody. Kamu sudah membunuh Allah. Gara-gara kamu, hidupku jadi seperti ini. Gara-gara kamu, aku jadi kehilangan anakku satu-satunya. Perempuan sial. Seumur hidup aku gak akan pernah maafin kamu. Gak akan. Kamu boleh aja mengutuk aku. Tapi aku lebih punya kuasa. Aku akan pastikan kamu tidak akan bisa lagi punya tempat tinggal di kota ini. Ngapain kamu enak-enakan di kamar aja? Bukannya kerja. Dia lagi ngobatin lukaku. Nenek gila, diem ya. Melody, denger ya. Mentang-mentang kamu tuh lagi hamil, bukan berarti kamu bisa enak-enakan di kamar aja. Kamu ke dapur, kamu masak buat kita. Kamu gak usah ngurusin dia nih, nenek gila ini. Ayo cepetan! Cepetan ke dapur! Kira-kira nanti lo mimpi nggak ya? Iya mana gue tahu. Emangnya kenapa? Kalau lo mimpi, gue pengen ada di mimpi lo deh. Biar gue puas ngeliatin lo nya. Semua ini gak akan bikin gue nyerah untuk dapetin lo, Mel. I love you, Mel. I love you. Aduh. Gitu aja nggak bisa. Melody. Kalau kamu pengen bakar badan kamu, sekalian semuanya. Jangan cuma tangan kamu. Tante mau ngapain?
Kamu tenang aja ya. Nenek tidak akan membiarkan apapun terjadi sama kamu. Nenek akan selalu melindungi kamu. Makasih, Nek. Sekarang kamu istirahat ya. Au! Tangan kamu luka, Mel. Cepat-cepat kamu obati ya. Jangan sampai mama kamu tahu. Mama kamu nanti sedih kalau dia tahu luka kamu itu karena kamu belajar masak. Kamu kan seharusnya belajar jadi pengusaha sukses. Sama persis seperti janji kamu dulu sama mama. Iya, Nenek. Nenek tenang aja, aku pasti bakal obatin tangan aku ya. Gila, dasar baju basah begini lagi. Ma? Ma, sini deh, Ma. Ada apa sih? Cepet! Mama, itu mobil siapa sih? Mobilnya Anggika. Jangan-jangan dia ke rumah ini untuk menjemput Melody lagi. Oh, atau mungkin dia emang pengen ngomong sesuatu sama Melody. Bisa aja kan? Selamat siang. Iya? Saya Amin, supirnya Ibu Anggika. Iya. Ada apa kesini? Mau jemput Melody? Bukan, Bu. Saya diperintahkan oleh Ibu Anggika untuk jemput Ibu dan putri Ibu. Ibu Anggika ingin bicara dengan kalian berdua. Oh gitu, Pak. Yaudah, Ma, kita langsung berangkat yuk. Saya ganti baju sebentar. Yaudah, tunggu ya, Pak. Harusnya aku yang nanya sama kamu. Pasti kamu udah ngelakuin hal buruk kan sama Bu Anggika? Karena nggak mungkin Bu Anggika tuh menginginkan bayi yang ada dalam kandungan kamu ini mati. Ibu Hani, ini ruangan Ibu Anggika. Ibu Hani silakan menunggu di dalam. Oh, oke. Baik, terima kasih. Ya, Ma. Gila, keren banget, Mam. Saya menyuruh kalian datang ke sini untuk bicara. Bukan mengizinkan kalian untuk duduk atau menawarkan kebaikan lain. Baiklah. Katakan sama saya. Apa mau kamu? Di dalam tas itu berisi uang yang bisa kalian miliki. Dan dengan uang itu, kamu dan anak kamu bisa hidup senang tanpa mengeluarkan setetes keringat pun sepanjang hidup kalian. Kamu nggak mungkin kan berikan ini dengan percuma. Kamu katakan sama saya. Apa yang kamu inginkan dari kita berdua? Gampang sekali. Saya minta kamu menggugurkan kandungannya Melody dan juga mengusir dia dari rumah. Setelah semua itu berhasil, langsung melapor ke saya. Dan kalian akan langsung mendapatkan imbalan yang sama, persis dengan jumlah uang yang sekarang kalian akan terima. Bagaimana? Kamu setuju dengan perjanjian itu?
Ayo kita pergi dari sini. Oke, Mam. Ma, itu duit kita kan? Ya ampun, sekarang kita jadi orang kaya. Seneng banget aku, sumpah ya. Iya. Akhirnya sekarang kita bisa merasakan semua hasil kerja keras kita, Jelita. Kita berhasil. Kita sudah mendapatkan uang yang banyak. Iya, Mama. Ma, terus sekarang Bu Anggika gimana? Mama serius mau ngikutin keinginan Bu Anggika? Apa menurut Tante Hani itu mau menuruti semua yang Tante minta? Tante tahu sekali tipe orang seperti Hani. Demi uang, dia akan rela untuk menggugurkan kandungan anak kandungnya sendiri. Apalagi kalau harus menggugurkan kandungan orang yang sangat dia benci seperti Melody. Pasti itu bukan suatu hal yang sulit untuk dia lakukan. Itu kan mobilnya Bu Anggika. Tante Hani sama Jelita ngapain turun dari situ? Atau jangan-jangan mereka habis ketemuan? Yes. Masuk, Mam. Kamu ngapain di sini? Jelita, sekali lagi aku tanya sama kamu mau ngapain di sini? Nggak usah banyak ngomong deh ya. Aku mau tanya sama kamu. Sebenarnya apa sih yang udah kamu lakuin sama Bu Anggika? Yang udah aku lakuin sama Bu Anggika. Seharusnya pertanyaan itu aku tanya sama kamu. Aku tahu, tadi kamu habis pergi sama Bu Anggika. Bu Anggika ngomong apa aja sama kamu? Dia bilang apa sama kamu, Jelita? Jawab aku dong. Harusnya aku yang nanya sama kamu. Pasti kamu udah ngelakuin hal buruk kan sama Bu Anggika? Karena nggak mungkin Bu Anggika tuh menginginkan bayi yang ada dalam kandungan kamu ini mati. Kamu ikut aku sekarang. Udah ikut aku. Nek! Nenek! Cepat kamu berdiri dari situ dan keluar dari ruangan saya. Kamu lupa ya? Kamu sendiri yang bilang sama saya agar kembali ke kantor kamu. Dan jangan lupa, kamu masih ada hutang sama saya. Memangnya kamu sudah melakukan semua perintah saya? Saya nggak akan ke kantor kamu kalau saya masih belum melakukan itu, kan? Saya tidak akan menyerahkan uang itu sebelum kamu memperlihatkan buktinya. Was, ini buktinya. Cepat singkirkan benda kotor itu dari hadapan saya. Cepat. Sekarang memang Melody sudah terusir dari rumah. Tapi ya, masih ada kemungkinan dia akan kembali ke rumah itu. Karena bagaimanapun juga, itu adalah rumah neneknya. Kalau seandainya kamu ingin Melody pergi untuk selama-lamanya, saya ada jalan keluar buat kamu, Anggika. Serahkan kepada saya jumlah uang sebesar 2 kali lipat dari yang kamu janjikan kepada saya. Dengan begitu,
saya dan Jelita akan pindah ke luar kota. Dan Melody tidak akan pernah punya tempat untuk kembali. Bagaimana? Kamu ternyata adalah negosiator yang handal ya. Melody? Akhirnya sampai juga. Turun kamu, buruan. Buruan. Lama amat sih. Melody, lihat tuh rumah baru kamu ya. Kamu beresin rumah itu. Dan kamu ingat, kamu hutang nyawa sama saya dan Jelita. Karena saya nggak nyingkirin kamu. Sekarang kamu cepat bawa turun nenek kamu yang gila itu. Cepat! Cepet deh ah, kayak Putri Solo, Mayu bener. Cepet. Kamu lihat kan Jelita ya, kita punya banyak uang. Dan sekaligus kita juga bisa mengawasi Melody. Siapa tahu kita bisa manfaatin dia untuk mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Iya dong, Ma. Hai. Aduh. Melody? Melody! Dia udah sadar. Bapak, Ibu. Melody? Dia pasti udah nungguin aku. Kita harus segera nikah. Melody. Bapak, Ibu, cepetan, Pak. Melody? Mel? Melody? Mel? Mas, percuma teriak-teriak. Orangnya udah pindah sejak 9 bulan yang lalu. Masya Allah, Mas Elang. Ibu, Ibu Mas Elang pulang, Bu. Ibu, Ibu.
masih hidup, Nak. Selama ini Mama selalu gak mengharap kami bisa memeluk kamu seperti ini lagi. Sekarang mimpi itu jadi kenyataan, Lang. Kamu gak apa-apa. Melody di mana, Ma? Mama nggak tahu di mana dia. Mama dengar Melody pergi setelah kecelakaan yang menimpa kamu terjadi. Mama udah berusaha mencari dia kemana-mana, tapi nggak ada seorang pun yang tahu dia di mana. Enggak, Mam. Enggak mungkin. Melody nggak mungkin pergi gitu aja ninggalin aku. Nggak mungkin. Melody sempat bilang sama ibu, kalau sampai kapanpun, ibu tidak akan pernah bisa bertemu dengan cucunya. Sekalipun ibu harus menangis dan memohon, Mas. Kenapa ini semua harus terjadi, Mel? Kenapa kamu harus pergi? Kenapa kamu harus ninggalin aku, Mel? Aku nggak tahu harus cari kamu kemana. Gue nggak mungkin nyakitin lo, Mel. Gue kepengen lo selalu bahagia, Mel. Selalu senyum. Dan selalu ada di dekat gue. Karena gue cinta sama lo. Aku mau benang ini kamu anggap sebagai ikatan antara kita berdua. Ini adalah ikatan cinta kita, Mel. Ikatan yang gak akan pernah lepas. Yang akan selalu ada di saat kita susah, sedih, atau senang. Kalau aku tahu ini semua bakal terjadi, aku lebih baik gak usah sadar sekalian. Kamu tahu aku gak bisa hidup tanpa kamu, Mel. Ya. Saya ingin ngasih tahu sesuatu soal Melody, Mas. Melody. Dulu Melody pernah kesini, Mas. Dia nemuin ibu karena Melody mengandung anaknya Mas Elang. Tapi Bu Anggika malah mengusir dan menghinanya, Mas. Akhirnya Melody pun pergi. Tapi sebelumnya Melody sempat bilang sama ibu kalau sampai kapanpun ibu tidak akan pernah bisa bertemu dengan cucunya. Sekalipun ibu harus menangis dan memohon, Mas.
Papa diem aja waktu Mama ngusir Melody. Kalau aja Pak Barata di sini, pasti ceritanya nggak seperti itu, Mas. Pak Barata pasti mencegah Melody pergi. Jadi Papa nggak ada waktu kejadian ini? Aku juga nggak ngeliat Papa dari tadi. Kemana Papa? Pak Barata udah pergi, Mas. Di hari Mas Elang menghilang, Ibu dan Bapak ribut terus. Dan kalau saya nggak salah dengar, Bu Anggika pernah bilang kalau Mas Elang bukan anaknya Pak Barata. Waktu itu Pak Barata lagi kehilangan ingatannya, Mas. Jadi ibu manfaatin semuanya untuk jadiin sebagai ayahnya Mas Elang. Kenapa Mama bohong sama aku? Bohong apa, Lang? Mama bilang Mama nggak tahu di mana Melody. Itu semua bohongan. Dia datang ke sini dan dia kasih tahu Mama kalau dia lagi hamil anak aku, Mam. Tapi Mama malah ngusir dia. Tapi Lang, Dan bukan cuma itu kebohongannya Mama, Ma. Mama udah mengkhianati Papa. Papa yang selama ini udah sangat-sangat baik sama aku. Yang jauh lebih baik daripada Mama. Munafik ya, Mam. Harusnya Mama yang udah pernah mengandung aku di luar nikah tahu persis gimana perasaannya Melody yang sekarang lagi hamil, Mam. Dan tanpa aku. Harusnya Mama malah ngerawat dia, Mam. Bukan ngusir dia. maafin Mama, Lang. Mama tahu Mama salah. Tapi saat Melody datang ke sini, Mama lagi sedih. Mama kehilangan kamu. Dan bagi Mama saat itu Melody gak ada bedanya sama Jelita yang udah memeras kamu dan Mama. Dan terus terang saat itu Mama sama sekali nggak tahu apa Melody berkata jujur atau ngebohongin Mama, Lang. Tolong mengerti Mama. Cukup, Ma. Aku bukan anak kecil lagi yang bisa dibohongin sama Mama. Aku benci sama sikapnya Mama yang suka mempermainkan orang seperti boneka. Aku benci sama Mama.